Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sony Abdillah. Saya dari Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar, Prodi Sistem Informasi kelas 22S04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian dan dunia bisnis di Istanbul atau yang kita kenal Turki. Di masa endemi COVID-19 atau di masa setelah COVID-19. Perekonomian Turki akan tumbuh 3,5% pada 2021. Laporan dari OECD mengungkapkan infrastruktur kesehatan Turki yang kuat dan langkah pembatasan oleh pemerintah berhasil mengendalikan penyebaran infeksi virus corona secara efektif. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD dan Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional Fitch Ratings merilis laporan analisis mereka terkait ekonomi Turki. Dalam laporan prospek ekonomi yang mencakup penilaian ekonomi Turki, OECD merevisi perkiraan ekonomi Turki pada 2020 ke tingkat atas. Pada 2021, perekonomian Turki naik dari 1,3% menjadi 0,2%. Menurut laporan tersebut, perekonomian Turki tumbuh 2,6% di tahun 2022. Diperkirakan rata-rata tingkat inflasi di negara tersebut akan berada pada angka 12% pada 2021 dan 10% pada 2022. Ada pemulihan yang kuat yang dialami Turki setelah gelombang pertama wabah virus corona. Negara tersebut berhadapan dengan hambatan ekonomi yang tajam akibat dampak wabah terhadap kegiatan ekonomi. Diperkirakan akan memerlukan waktu untuk memastikan pemulihan dari krisis pandemi COVID-19, mengingat jaringan keamanan sosial Turki yang relatif sederhana dan meningkatnya utang-utang perusahaan. Kebijakan yang cenderung moderat dari Gubernur Bank Sentral Turki yang baru dapat mendorong aliran modal yang lemah. Unsur-unsur ini sementara mendukung pembiayaan eksternal Turki untuk stabil dalam waktu yang dekat. Peningkatan yang signifikan dalam cadangan devisa yang berada pada tingkat rendah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan eksternal di negara yang besar. Mengevaluasi kebijakan moneter Bank Sentral Turki, tekad Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga dan menggunakan tingkat pendanaan tunggal guna meningkatkan prediktabilitas merupakan langkah menuju peningkatan yang tepat. Tapi hal itu membutuhkan waktu membangunnya kembali. Paskoy menekankan motivasi pertumbuhan dan kebijakan moneter Bank Sentral dalam pernyataan memberikan sinyal yang lebih positif tentang periode mendatang. Dengan tetap menjaga stabilitas harga dan keuangan, Turki tetap berupaya meningkatkan produksi dan strategi pertumbuhan ekspor dan mendukung langkah-langkah reformasi struktural. Harga berbagai barang di Turki meningkat dengan laju tercepat dalam 24 tahun terakhir. Menurut data resmi baru-baru ini, inflasi rata-rata tahun menembus 78,62% pada bulan Juni, yang sejatinya lebih tinggi dari perkiraan. Peningkatan ongkos transportasi dan harga rumah tergolong yang paling tajam, termasuk akibat perang di Ukraina. Inflasi sebenarnya telah meningkat sejak tahun 2021, tatkala Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memangkas suku bunga guna mendongkrak ekonomi. Yang jamak terjadi jika negara-negara lain mengalami kondisi seperti ini, suku bunga dinaikkan guna meredam inflasi. Namun, Erdogan justru menyebut suku bunga adalah ibu dan ayah dari semua kejahatan. Dia menggunakan kebijakan tak lazim untuk menurunkan harga termasuk mengintervensi pasar mata uang asing. Akibat pemangkasan suku bunga dari 19% ke 14%, nilai tukar lira Turki anjlok sehingga negara tersebut menanggung biaya lebih mahal ketika mengimpor barang-barang dari luar negeri. Pada data terkini, sektor transportasi adalah yang paling tinggi kenaikan harganya, sebesar 123% dari tahun lalu. Kenaikan harga makanan dan minuman non-alkohol berada di tempat kedua dengan kenaikan harga 94%. Peringkat berikutnya ditempatkan
perkakas rumah tangga yang mencapai 81%. Secara keseluruhan, angka inflasi saat ini mendapat predikat sebagai yang paling tinggi sejak September. Mak- makal- Manakala inflasi tahunan menyebut 80,4% dan saat Turki memerangi inflasi tinggi selama satu dekade. Sekian dan terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.